menyatakan tak berpikir untuk gencatan senjata. Untuk memperlancar arus mudik dari arah Jakarta, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memperlakukan one way tahap pertama di Tol Trans Jawa sore ini. Halo, Anda menyaksikan Kompas Petang dan kembali hadir bersama saya Harjuno Pramudito. Dan dengan saya masih Tarigan, kita langsung ke sorotan pertama di Kompas Petang. Saudara, memasuki pekan ketiga konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-57 serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan ini menyasar infrastruktur komunikasi strategis, sistem komando dan kendali rudal, serta jaringan pertahanan udara di dalam wilayah Israel. Selain itu, serangan juga menargetkan pangkalan udara di Udeid di Qatar yang menampung pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka menggunakan rudal Sejil untuk menyerang Amerika Serikat Israel. Serangan Iran juga menyasar kedutaan besar AS di Baghdad, Irak. Serangan ini terjadi pada dini hari Selasa waktu setempat. Kompleks diplomatik tersebut dihantam oleh gelombang rudal, drone, dan roket. Serangan dilaporkan terjadi setidaknya 2 kali dengan insiden signifikan tercatat pada Sabtu pagi. Serangan rudal Iran yang menghujani Israel berupaya dihadang sistem pertahanan udara Iron Dome. Pada Senin malam terekam sejumlah rudal Iran yang mampu dihadang Israel. Seperti yang terlihat dari kota Hebron di tepi barat, ledakan sempat terlihat di langit Hebron sementara sirena berbunyi di beberapa kota Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran tak akan berdialog dengan Amerika Serikat dan menekankan Iran tak meminta gencatan senjata. Pecahan besar yang dilaporkan sebagai rudal Iran jatuh di kawasan Israel Utara. Pecahan rudal itu jatuh di beberapa lokasi dekat kawasan tersebut, termasuk rumah di Yerusalem Timur, jalan utama menuju kota, hingga sebuah tempat konser di bagian barat Yerusalem. Sukarelawan Nasional Israel memindahkan pecahan itu dan menyebut pecahan rudal yang dicegat sistem pertahanan udara Israel itu memiliki panjang sekitar 5,5 meter. Peringatan udara terus berbunyi sejak Jumat lalu. Ledakan terdengar saat rudal Iran meledak di atas di Tel Aviv dan Yerusalem. Serangan rudal Iran menghantam gedung apartemen di Holon Selatan Tel Aviv pada hari Minggu waktu setempat. 3 orang dilaporkan terluka ringan. Laporan terpisah menyebutkan 2 warga lansia berusia 80-an dirawat karena luka akibat pecahan kaca dan menghirup asap. Serpihan dari rudal balistik yang berhasil dicegat memicu kebakaran besar yang menghanguskan sejumlah kendaraan dan merusak bangunan di sekitarnya.
Gempuran serangan Iran dibalas Israel dan Amerika Serikat. Salah satu serangan yang cukup dahsyat terekam seorang fotografer di Isfahan, Iran. Ia menuliskan jet tempur Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan udara. Kami kutip dari media Roya News yang berbasis di Jordania menuliskan gelombang serangan menghantam Shanin Shar, provinsi Isfahan. Di Iran Tengah dan Amerika, Israel membidik aset militer dari Iran. Serangan udara bukan hanya menyasar di aset militer Iran. Di kota Tehran, warga juga merekam serangan udara yang intensif. Rudal berjatuhan bahu hujan diikuti asap tebal usai rudal meledak dan menghancurkan bangunan di Tehran. Serangan Amerika Serikat Israel juga terekam dari kamera mobil atau dashcam warga Tehran. Visual yang telah diverifikasi media Al Jazeera ini menunjukkan ledakan dan kerusakan akibat serangan Israel Amerika ke sebuah markas polisi di Provinsi Hamadan, Iran Barat. Dahsyatnya ledakan menyebabkan asap menutup pandangan dan membuat serpihan bangunan berserakan di jalanan. Asap tebal membumbung tinggi dari Pusat Penelitian Antariksa Iran pasca serangan rudal Israel ke Tehran. Kebakaran terjadi di gedung polisi Siber Hamadan. Militer Israel menyebut kompleks itu digunakan untuk mengembangkan teknologi luar angkasa yang berpotensi mengancam satelit Israel dan aset luar angkasa negara lain. Iran belum memberikan informasi apapun tentang kerugian akibat serangan itu. Iran menyebut serangan Amerika Serikat Israel telah merusak sekitar 43.000 unit perumahan dan gedung komersial. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi pengerahan jet tempur siluman F-35 hadir sebagai bagian dari kampanye militer besar-besaran terhadap Iran yang telah berlangsung selama 3 pekan. Dalam kurun waktu 24 jam, Angkatan Udara Israel melaporkan telah menghantam lebih dari 200 target di wilayah Iran Barat dan Tengah. Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Keterangan yang menyertai video menyebut ribuan target militer Iran telah dihantam oleh pasukan AS untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Iran sekarang dan di masa mendatang. Perang Iran melawan Amerika Serikat Israel memasuki pekan ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Iran hingga saat ini mampu mengimbangi, bahkan membuat Amerika dan Israel kelimpungan hingga berupaya menggalang kekuatan untuk membuka paksa Selat Hormuz. Kemampuan Iran membalas dan merespons serangan mengejutkan Amerika dan Israel lantaran misi menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ternyata tidak membuat Iran runtuh. Struktur kepemimpinan Iran yang terstruktur, yang dimulai dari ulama, lalu kekuatan militer yang bertumpu pada solidnya garda revolusi, hingga pengaruh Iran di kawasan dengan menguasai jalur perdagangan minyak dunia, dinilai jadi kunci bertahannya Iran dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Now we are focusing on defending our territorial integrity and our national sovereignty. Anything that can distract us from this heroic nationalist defense is not an option for now. Those who started this aggression, those who started this war of choice, those who started to invade Iran, they have to decide to stop this illegal, reckless, rogue behavior. Di tengah gempuran AS Israel, Iran justru pamer rudal Sejil atau dancing missile. Rudal yang bisa meliuk-liuk di udara itu digunakan pertama kali setelah dikembangkan Iran sejak tahun 90-an. Rudal Sejil disebut dapat menjangkau jarak hingga 1.900 km. Kemampuan manuver Sejil yang tinggi diklaim tak terdeteksi sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome milik Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga dinilai analis Timur Tengah sedang kebingungan lantaran salah strategi sejak awal dalam menghadapi Iran. Saya melihatnya betul-betul Amerika itu dari awal pun sudah salah strategi ya. Dari ketika Israel mengizinkan Israel untuk menyerang Iran, itu saja sudah salah begitu strateginya. Jadi sekarang posisinya Amerika betul-betul dilematis antara menghentikan perang tapi tidak mesti malu bagaimana caranya, atau melanjutkan perang tapi resiko banyak hal itu bisa dia dapatkan, dari mulai budget, kemudian domestik politik Amerika sendiri, bagaimana dia juga sekarang sudah mulai terkucil dan lain sebagainya, dan bagaimana pandangan internasional publik juga jelek terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu. Banyak negara-negara termasuk Indonesia berharap perang segera berhenti agar bisa terhindar dari lonjakan harga energi. Namun Iran, Amerika Serikat, dan Israel tampaknya belum mau memilih meja perundingan untuk menghentikan perang. Ya saudara, untuk memperlancar arus mudik dari arah Jakarta, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memberlakukan one way tahap pertama di Tol Trans Jawa sore hari ini. Jauh teduh mengalun di sepanjang perjalanan mudik, membawa rasa rindu yang perlahan menemukan rumahnya kembali. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Silaturahmi itu harus nyambung terus. Kayak mie bundoroku, Mie burung dara, mie telur urai. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Ramadan berawal dari hening yang paling lembut. Biru cakrawala, langit setelah doa. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. You ever try something and like, wow, that's Miseda. Pertama coba, oh, this hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Just one slurp and you'll get it. It's great. Good? It's everything you want in a noodle. Bold aroma, rich taste in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka. Dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya berkualitas. Cobain aja.
Pedas banget. Miseda, pilihan saya. Favorit semua. Dari Wings Food. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Hijau teduh mengalun di sepanjang perjalanan mudik, membawa rasa rindu yang perlahan menemukan rumahnya kembali. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Semua warna mengalir ke satu tempat. Rumah, tempat ternyaman untuk kembali pulang di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Saudara, Kakor Lantas Polri memperlakukan one way tahap pertama di Tol Trans Jawa sore ini. One way sepenggal tahap pertama diberlakukan mulai kilometer 70 atau gerbang tol Cikatama hingga kilometer 263 atau ruas tol Pejagan Pemalang di area Bulukamba Brebes. Sementara one way nasional akan mulai diberlakukan besok 18 Maret. Antrean kendaraan sempat terlihat saat one way di gerbang tol Cikatama akan diberlakukan. Dengan one way sepenggal tahap pertama antara kilometer 70 sampai ke 263 di wilayah Jawa Tengah. Saat ini rekayasa lalu lintas ini akan memperlancar arus lalu lintas yang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Moga-moga dengan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini memperlancar arus lalu lintas yang menuju ke Trans Jawa. Terima kasih. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek terpantau ramai lancar. Meskipun volume kendaraan sudah mulai meningkat sejak pagi, belum terjadi penumpukan atau kemacetan yang signifikan. Kendaraan didominasi oleh pemudik sepeda motor yang bergerak dari arah Jakarta, Bandung menuju Tasikmalaya dan Garut. Antrean pemudik di Pelabuhan Gilimanuk terpantau sangat padat. Sejumlah pemudik mengaku antrean tahun ini menjadi yang paling parah di Pelabuhan Gilimanuk. Setidaknya pemudik harus mengantre hingga 24 jam untuk sampai pelabuhan. Pemudik juga memerlukan waktu tambahan untuk mengantre agar bisa masuk ke dalam kapal. Pemudik tujuan Surabaya memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sebanyak 1.100 penumpang akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Arus mudik tahun ini didominasi penumpang tujuan Surabaya yang memilih jalur laut karena dinilai lebih terjangkau. Pihak operator kapal mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah kapasitas dan menerapkan strategi penjualan tiket bertahap.
Arus kendaraan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ramai dipadati pemudik. Antrean kendaraan lebih meningkat dibanding hari sebelumnya. Sebagian pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. PT SDP Cabang Pelabuhan Merak mengoperasikan sebanyak 50 kapal setiap hari untuk melayani penyeberangan pulang Jawa ke Sumatera. Ya, lalu seperti apa situasi terkini arus mudik di sejumlah titik? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Sadudin serta pilot drone Riki Sultana dan Bondan Wicaksono dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Dan di Pelabuhan Merak, Banten sudah ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dengan juru kamera Julian Fernando. Kita ke Renata dulu. Renata, jika arus mudik diperkirakan puncaknya besok 18 Maret. Kira-kira sekarang seperti apa suasana lalu lintas? Apakah memang sudah terlihat padatnya lalu lintas? Iya, Ilona dan juga saudara, tadi memang sempat terlihat kepadatan khususnya di gerbang tol Cikatama karena tentunya kendaraan ini sedang mengantri untuk kemudian melalui rekayasa lalu lintas one way yang tadi diberlakukan sekitar pukul 15:18. Memang one way ini sudah diproyeksikan untuk diberlakukan pada puncak arus mudik dan pada hari ini sudah mulai, tapi one way sepenggal atau one way lokal saja dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga nantinya berakhir di kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. Dan kalau yang kami pantau sampai saat ini memang sudah cenderung lancar, Ilona dan juga saudara, karena memang kendaraan-kendaraan ini sudah diperbolehkan untuk melalui gerbang tol Cikatama mengarah ke Palimanan. Kalau tadi yang bisa kami sampaikan juga dari pertimbangan kepolisian untuk melakukan one way ini memang karena sudah melihat adanya kepadatan di sejumlah titik di tol Jakarta Cikampek. Misalnya di kilometer 29, 57 dan juga 70. Oleh karena itu pada akhirnya diskresi kepolisian kemudian keluar dan Jasa Marga mendukung dengan melakukan rekayasa lalu lintas di sini. Kemudian dari informasi yang kami bisa sampaikan juga, selain one way juga dipersiapkan rekayasa lalu lintas lain seperti kontraflow yang biasanya dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Dan juga nantinya akan ada rekayasa ganjil genap. Tapi tentunya dua rekayasa lalu lintas ini masih perlu memperhatikan situasi yang berkembang di lapangan atau di tol Jakarta Cikampek tempat kami melaporkan. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari Jasa Marga memang kalau melihat sampai dengan hari ini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dimana kalau berdasarkan keterangan dari Direktur Layanan Jasa Marga Yaya Ruhia yang mengatakan bahwa kenaikan volume kendaraan ini dibanding tahun lalu sudah meningkat. Untuk gerbang tol Cikatama sendiri naiknya 3%, sementara untuk keseluruhan tol Jakarta Cikampek ini naiknya 2,7%. Dan kalau kita melihat data luasnya atau secara umum, Ilona dan juga saudara, dari periode 11 hingga 15 Maret 2026 ini sudah ada kenaikan volume lalu lintas hingga 56,36%, yaitu sebanyak 228.239 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kita juga melihat ya sampai dengan pukul 4 sore ini, Ilona dan juga saudara, sudah ada 37.843 kendaraan yang mengarah ke timur Pulau Jawa, dan tentunya kita masih akan terus memantau seperti apa nanti situasi lalu lintas karena mengingat besok sudah puncak arus mudik. Ilona. Baik, terima kasih Renata dan saudara. Sekarang kita bergeser ke Merak, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando serta pilot drone Denny Yosua. Jadi Edwin, bagaimana situasi di Merak saat ini? Apakah sudah sama padatnya seperti di Cikatama? Karena ini katanya banyak sekali para pemudik memilih naik kapal karena lebih murah. Selamat petang Ilona juga saudara. Kalau kita lihat dari keramaian siang hari ini mungkin terpantau lebih lengang dibandingkan malam hari, karena memang kalau dari jam favorit kita bisa lihat dan dinyatakan sendiri oleh pengelola dari pelabuhan Merak ini sendiri menyatakan waktu favorit adalah pada setelah maghrib hingga subuh. Dan Ilona juga saudara, kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa moda transportasi lainnya,
Pelabuhan Merak ini dan jasa penyeberangan kapal mulai dari Jawa ke Sumatera ini menjadi salah satu favorit karena memang ada pemberlakuan tiket satu harga atau tiket flat. Jadi mungkin itu yang membuat warga untuk mempertimbangkan apakah menjalankan mudik menuju Sumatera, utamanya yang mereka yang dari Pulau Jawa, merantau di Pulau Jawa itu untuk menggunakan jasa penyeberangan di tahun ini. Nah, kebetulan memang kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk memudahkan para pemudik. Ilona juga saudara, ini ada data yang mungkin penting untuk diketahui bagi para calon pemudik yang hendak menggunakan Pelabuhan Merak untuk menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Yang pertama, untuk jika dibandingkan hari ke hari, Ilona juga saudara, kemarin ini pada jam 12 berarti hari kemarin hari Senin seperti itu ya, itu ada 45.500 lebih penumpang, dan untuk di jam yang sama pada hari ini ada kenaikan kurang lebih 8.000 penumpang, 53.000, dan dengan kendaraan itu naik kurang lebih 4.400 kendaraan. Ini berarti ada peningkatan dari volume pemudik yang memang hadir hari ini, baik bagi mereka yang memang membawa kendaraan atau yang datang secara perseorangan atau pejalan kaki. Dan hal ini diantisipasi oleh PT SDP Indonesia Ferry untuk membuka beberapa lokasi buffer zone. Ini bekerja sama dengan Polda Banten, sebagaimana yang disampaikan terdapat beberapa buffer zone yang dibuka. Jadi ini juga bisa menjadi antisipasi bagi para pemudik ketika ingin berangkat dari perantauannya untuk nantinya ke Pelabuhan Merak ini, bisa mengantisipasi waktu di perjalanan daratnya. Dan Ilona dan serta saudara, yang perlu dicermati juga adalah hal yang biasanya terjadi di sini, kerap kali para pemudik ini tidak memperhatikan dermaga yang tertulis di aplikasi Ferizi. Nah, ini yang kerap kali ditemukan ketika akan masuk ke wilayah dermaga. Nah, ini kemudian bisa dicek dan dicermati kembali supaya tidak salah dermaga dan bisa mengantisipasi waktu keramaian. Yang terakhir mungkin Ilona juga saudara, pastinya dengan cuaca yang panas seperti ini diimbau bagi warga yang melaksanakan mudik, terutama bagi mereka yang masih menjalankan ibadah puasa, untuk dapat menjaga kesehatan supaya tidak terkena heat wave seperti itu atau mungkin dehidrasi. Ilona. Ya, terima kasih laporannya teman-teman dari Merak dan juga Cikatama. Selamat kembali bertugas di sana. Jaga kesehatan ya. Pemirsa, arus mudik lebaran tahun ini terlihat mulai lebih awal dibandingkan lebaran sebelumnya. Kombinasi cuti bersama, liburan sekolah, serta hari raya lain di sekitar tanggal lebaran membuat pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari puncak kepadatan. Seperti yang bisa dilihat di rest area 88A yang merupakan salah satu titik pemberhentian jalur tol Cipularang. Mari kita berbincang dengan salah satu pemudik yang sedang beristirahat di sini. Halo, selamat siang Mbak dan Masnya. Selamat siang, Mas. Boleh diperkenalkan nama dan dari mana mau kemana? Saya Catur dari Cilegon mau ke Padalarang, Mas. Dan ini istri saya kebetulan. Siska. Kalau menurut Mbak dan Masnya, hal penting apa yang perlu dipersiapkan selama perjalanan mudik seperti saat ini? Yang paling penting buat saya sebelum mudik itu pasti cek kondisi kendaraan dulu, Mas, supaya perjalanan aman dan nyaman. Yang paling penting itu dari kebersihan mobil, seperti membersihkan AC dan air radiator. Soalnya kan kita kebanyakan waktunya di dalam mobil, biar udara di dalam mobil juga lebih bersih. Baik, terima kasih Mas, dan jangan lupa untuk persiapkan air minum untuk berbuka puasa nanti. Iya, kebetulan kita sengaja ke rest area untuk istirahat sama mau beli air mineral juga, Mas. Wah, belinya le mineral ya? Kalau boleh tahu kenapa pilihnya le mineral? Iya, soalnya kan Mas bisa dilihat nih kondisi jalanan di rest area banyak debu banget, soalnya banyak mobil dan truk. Jadi saya tuh pengen air mineral yang bener-bener aman. Kayak air mineral nih, soalnya kan tutupnya ada segelnya, jadi otomatis kotoran dan debu nggak akan masuk, Mas. Baik Mbak dan Masnya, terima kasih banyak atas cerita singkatnya dan tips menariknya. Semoga perjalanan lancar dan sampai tujuan dengan selamat. Perjalanan jauh saat mudik tentunya membutuhkan perencanaan yang matang. Periksa kendaraan Anda sebelum berangkat, dan pastikan berhenti secara berkala untuk beristirahat. Selamat melanjutkan perjalanan mudik Anda dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Saudara, antrean panjang kendaraan masih terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya tetaplah di Kompas Petang.
Kembali di Kompas Petang, Saudara, memasuki pekan ketiga konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-57 serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan ini menyasar infrastruktur komunikasi strategik, sistem komando dan kendali rudal serta jaringan pertahanan udara di dalam wilayah Israel. Selain itu, serangan juga menargetkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang menampung pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka menggunakan rudal Sejil untuk menyerang Amerika Serikat dan Israel. Sementara serangan Amerika Israel terekam dari kamera mobil atau dashcam warga Tehran. Visual yang telah diverifikasi Al Jazeera ini menunjukkan ledakan dan kerusakan akibat serangan gabungan Israel Amerika ke sebuah markas polisi di Provinsi Hamadan di Iran Barat. Dahsyatnya ledakan menyebabkan asap penutup pandangan dan membuat serpihan bangunan berserakan di jalanan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing selama sekitar 1 bulan. Alasannya, Trump ingin berada di Amerika Serikat untuk memantau situasi perang. Permintaan itu disampaikan karena Trump ingin tetap berada di Amerika Serikat untuk memantau perkembangan perang dengan Iran yang masih berlangsung. Sebelumnya, Trump dijadwalkan melakukan kunjungan ke Tiongkok pada akhir Maret untuk bertemu Xi Jinping. Namun ketika ditanya mengenai kepastian perjalanan itu, Trump mengatakan rencana itu masih akan dibahas. Meski ia ingin tetap melakukan kunjungan, tetapi situasi perang membuatnya merasa perlu berada di dalam negeri. We're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. And so we've requested that we delay it a month or so, and I'm looking forward to being with them. We have a very good relationship, but because of the war, there's no tricks to it either. It's not like, oh gee, I'm waiting. It's very simple. We got a war going on. I think it's important that I be here. You know? So it could be that we delay it a little bit. Not much. Peter? Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menyerukan kepada negara-negara sekutu untuk membantu mengamankan Selat Hormuz. Trump menyatakan negara-negara lain seharusnya datang dan membantu Amerika melindungi Selat Hormuz sebagaimana peran AS di NATO dalam perang Rusia-Ukraina. We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait, and I think we're getting good response. And we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be helpful. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need. Menanggapi seruan Trump, Menteri Luar Negeri Jerman menilai sejauh ini pihaknya tak melihat peran bagi aliansi pertahanan NATO untuk menangani blokade Selat Hormuz. Sementara Menlu Belanda juga memilih untuk tidak mengirimkan kapal bantuan ke Selat Hormuz karena situasi yang rumit dan sensitif.
Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann würden sich die NATO-Gremien damit entsprechend befassen. Wir werden ja heute diese Frage hier auch miteinander diskutieren. Und natürlich hat jeder ein Interesse daran, dass die Freiheit der Seeschifffahrt garantiert wird. Das gilt für das Rote Meer. Und das is de Auftrag van Aspides. Genauso wie voor die straße van Hormuz. Op dit moment is het natuurlijk zo dat heel veel delen van de wereld, zowel NAVO als niet-NAVO-partners, met zorg kijken naar wat er in de straat van Hormuz, maar in de brede regio gebeurt. Dus dat je kijkt met internationale partners wat er zou kunnen, dat lijkt me ook logisch. Alleen tegelijkertijd, ja, ik zie ook niet 1, 2, 3 dat als we een aantal schepen sturen dat het opgelost is. Het is een hele gevoelige, hele sensitieve situatie. Terkait penutupan Selat Hormuz, pejabat diplomatik tertinggi Iran kembali menegaskan Selat Hormuz hanya ditutup bagi kapal-kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya. Ia menambahkan Iran tidak meminta gencatan senjata, bahwa perang harus diakhiri dengan cara yang memastikan hal ini tidak terulang lagi. از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون برای اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست فقط بسته است به روی دشمنان ما به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون هیچ پیامی ارسال نکردیم تقاضای آتش بس نداریم ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود Hingga saat ini, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz. Penutupan ini berdampak fatal bagi ekonomi global karena melumpuhkan 1/5 pasokan minyak dunia. Penutupan saat ini juga tercatat sebagai gangguan distribusi terbesar sepanjang sejarah. Memasuki pekan ketiga perang Iran melawan Amerika Serikat kini berujung pada penutupan Selat Hormuz khususnya untuk kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Situasi ini membuat Trump harus berteriak meminta bantuan sekutunya di NATO. Namun faktanya permintaan itu ditolak mentah-mentah. Lantas selain menutup Hormuz, apa strategi Iran hingga tidak goyah sampai saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pendiri Synergy Policies Dina Prapto Raharja dan pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore Mbak Dina dan juga Mas Anton, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Ya, saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, kita mengetahui bahwa ini Trump tampaknya pusing 7 keliling karena Iran memegang kendali terkait dengan Selat Hormuz dan ini membentuk sebuah kuncian yang begitu hebat bagi Amerika Serikat dan Israel. Saat ini Trump tampaknya ditolak, terutama Jepang, kemudian Jerman, Perancis, dan kemudian juga Australia. Kanada menolak semua untuk permintaan Trump agar menyerang Selat Hormuz. Untuk saat ini seperti apa pandangan Anda? Apakah Trump telah ditinggalkan? Ya, menurut saya Trump dalam posisi sulit karena para sekutunya sekarang mulai bertanya-tanya apa sebenarnya strategi exit yang dipikirkan oleh Trump. Kalau diperhatikan, di mana-mana kalau orang melakukan satu serangan militer, sebenarnya pasti ada strategi politik di baliknya. Ada satu upaya untuk misalnya membentuk pressure tertentu, tetapi ujungnya pasti selalu membentuk kerangka kerjasama baru atau ada negosiasi lah ya untuk terjadinya stabilitas baru di kawasan tertentu. Nah di sini yang tidak nampak dari Trump adalah sisi stabilitas seperti apa yang kemudian dibayangkan. Jadi kalau dilihat dari rentetan kejadian sebelum serangan terhadap Iran, di situ yang menjadi gangguan ya untuk pihak Eropa. Katakanlah misalnya sebelum kejadian ini di Eropa kan juga sudah dikenai sanksi yang begitu beragam juga dari segi tarif, kemudian juga permintaan untuk membeli banyak sekali dari Amerika Serikat, dan itu on top di atas dari permintaan sebelumnya untuk meningkatkan anggaran pertahanan sampai 5% dari GDP. Jadi untuk internal Eropa sendiri, mereka mengalami banyak sekali tantangan untuk melakukan shifting ya dari anggaran kebijakan. Anggaran di rumah tangga mereka masing-masing. Sementara dari sisi NATO, seperti dikatakan tadi,
mandatnya itu beda sekali karena beda dengan kasus Rusia misalnya. Jepang dalam posisi juga sulit di dalam negeri karena mereka sangat tergantung pada impor minyak yang berasal dari Hormuz dan mereka berusaha untuk menjauhi posisi Amerika Serikat supaya tetap saja mereka masih bisa menegosiasikan solusi dengan Iran. Oke, saya ke Mas Anu tadi dari Mbak Dina mengenai bahwa perang dagang ini menjadi salah satu background bahwa negara-negara Eropa terutama tidak ingin membantu Trump untuk di Selat Hormuz. Dan untuk saat ini Mas Anton, kita lihat bahwa apakah juga dampak dari penutupan Selat Hormuz ini Trump tidak memiliki strategic point terkait dengan peperangan di wilayah tersebut, dan juga apakah ini terkait dengan munisi yang dimiliki Amerika Serikat Israel saat ini mulai terbatas? Gini Mas, kalau bicara tentang NATO dan dalam kaitan serangan ya, bahwa satu, Amerika Serikat kan sebenarnya pengen mengajak aliansinya untuk masuk ke sana. Dan sebenarnya mereka punya presiden. Pada tahun 2003 lalu ketika Amerika itu menyerang Irak, itu juga Amerika tidak menggunakan Dewan Keamanan PBB, tapi bisa menggunakan NATO. Dan harapannya itu yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi kenyataannya tidak. Di satu sisi memang ada dilema ketika kita bicara tentang Eropa dan juga NATO. Satu, mereka banyak yang menilai bahwa perang hari ini itu adalah illegal war yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Tapi di sisi lain mereka paham bahwa kalau mereka menjauh dari Amerika Serikat, Eropa itu masih punya perang namanya perang dengan Rusia Ukraina. Mereka cukup khawatir kalau misalnya Amerika menjauh, nanti Rusia akan mendapat pitfall gitu ya, dapat keuntungan gitu dari situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi kenapa kemudian ini gagal? Saya pikir ada concern juga bahwa terkait dukungan publik nasionalnya dari negara masing-masing itu. Itu yang kemudian menjadikan negara-negara itu cenderung resisten untuk menurunkan kapal perangnya untuk mengawal. Sementara kalau misalnya kita pakai kalkulasi ya, dalam iring-iringan 10 misalnya 5 sampai 10 tanker itu membutuhkan sekitar 8 sampai 10 kapal perang. Masalahnya Amerika sendiri saja tidak mau menurunkan USS Abraham Lincoln mereka untuk mengawal itu. Itu kan menjadi problem gitu. Jadi di sisi lain memang kalau kita bicara tentang Selat Hormuz itu kan yang paling strategis saat ini. Bahwa Amerika selalu mengklaim sudah memiliki kewenangan awal, lalu juga sudah melumpuhkan armada angkatan lautnya Iran dan lain-lain, tapi kenyataannya kan sampai sekarang Iran masih tetap bisa menguasai secara efektif Selat Hormuz. Ini yang kemudian menjadi beban dari Amerika Serikat. Di sisi lain, saring aksi balas dari Iran tidak pernah berhenti untuk melakukan ini. Yang itu yang kemudian bagi saya Amerika mencoba untuk melebarkan peperangan, aktor perang lagi. Jadi tidak hanya pada Iran, Israel dan Amerika Serikat, tapi juga ingin mendapatkan. Tapi nyatanya itu tidak mendapatkan sambutan baik dari terkait ajakan Presiden Trump itu sendiri, Mas Juno. Ya, Mbak Dina, untuk saat ini sebenarnya terkait dengan risiko, karena mengingat bahwa Selat Hormuz ini juga sebagai salah satu kunci di mana ekspor minyak ini juga akan memengaruhi negara-negara lain termasuk Eropa dan juga Jepang maupun Korea Selatan. Sebenarnya apa saja risikonya kalau negara-negara itu masuk dalam untuk membantu Trump untuk mengawal Selat Hormuz? Risikonya adalah perluasan perang semakin melebar kemana-mana. Seperti kita lihat Israel saja memutuskan untuk menyerang Lebanon dan kemudian membangkitkan gerakan yang semua selama ini mendukung Iran untuk juga mendukung sepenuh-penuhnya Iran. Bahkan Selat Bab El Mandeb itu sudah mulai juga dibicarakan kemungkinan bisa ditutup oleh kalangan di Yemen. Itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa bicara bahwa ini dilokalisir ya. Ketika Amerika Serikat memanggil lebih banyak pihak untuk terlibat, artinya konsekuensi perang lebih lama dan lebih sulit untuk dibuatkan exitnya itu semakin tinggi. Jika terjadi demikian, maka konsekuensinya tentu saja satu, perlintasan minyak dan gas menuju Asia itu akan terganggu. Demikian pula negara-negara yang bergantung pada ekspor dari daerah Timur Tengah seperti Eropa juga akan terganggu. Jadi saya melihat faktor ekonomi ini menjadi satu hal yang jelas-jelas akan lebih sulit diselesaikan kalau masalah ini melebar kemana-mana.
Oke, kita lihat bahwa dalam sejumlah titik bombardir dari Amerika Serikat ke Israel ke Iran terus menerus hingga saat ini, dan tampaknya Iran juga masih belum terkalahkan dan masih juga mampu melakukan penyerangan. Apa yang menyebabkan dan apa bagian hingga Iran hingga saat ini masih terus melakukan perlawanan dan juga memiliki daya jelajah untuk rudal maupun drone? Kita akan bahasnya usai jeda hanya di Kompas Petang. Ya saudara, untuk saat ini Selat Hormuz khususnya untuk kapal milik Amerika Serikat, Israel dan sekutunya, dan Donald Trump meminta negara NATO terutama 7 negara untuk membantunya dalam posisinya di Selat Hormuz. Kita akan membahasnya bersama dengan Dina Praptora Harja, pendiri Synergy Policies dan juga pengamat militer JIDA, Mas Anton Ali Abbas. Saya ke Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, kita mengetahui bahwa Iran juga memiliki operasi militer bernama True Promise 4 dan juga Amerika Serikat memiliki nama operasinya Epic Fury. Kedua-duanya sama-sama saling melantangkan bahwa mereka akan saling melawan. Untuk saat ini Anda melihat bagaimana posisi keduanya terutama dalam perang asimetris ini? Ya, Mas, kalau misalnya ngomong tentang peperangan itu, pasti kita akan bicara apa strategi goals-nya. Problemnya adalah dari awal Amerika tidak pernah membuat secara rinci dan pasti apa strategi goals dari operasi Epic Fury ini. Itu yang kemudian orang menjadi menerka-nerka, ini sebenarnya apa sih targetnya? Apakah ini cuma untuk dismantling senjata nuklirnya, mengganti rezim atau apa? Ini kita nggak jelas. Sementara kalau bagi Iran jelas, strategi goals-nya ketika kita bicara tentang perang asimetris adalah semakin lama dia bertahan, itu menandakan bahwa dia menang. Gitu. Itu cuma cari satu itu aja. Jadi nggak perlulah dia harus 500 peluru per hari untuk nyerang Israel dan posisi Amerika. Cukup dia 10 setiap harinya secara konstan, itu bagi sebuah kemenangan kalau kita bicara tentang perang asimetris. Dan itu yang dilakukan oleh Iran sekarang. Sampai-sampai misalnya negara-negara sekutunya Amerika Serikat nggak mau menerima ajakan. Padahal Mas Juno, kalau misalnya kita lihat tadi itu pihak dari Jerman sudah menyatakan itu ada operasi Aspides yang dilakukan oleh Eropa di di Laut Merah gitu ya. Jadi ini untuk melawan Houthi. Kan sebenarnya kemarin itu sudah ada rapat di Uni Eropa untuk apakah operasi Aspides ini kita perlu lebarkan sampai Hormuz atau tidak. Gitu, karena kan sebenarnya dekat, karena mereka melakukan operasi menurunkan sekitar asalnya ada empat kapal perang di sana gitu ya, yang dipimpin oleh Yunani. Tapi kenyataannya Uni Eropa tidak menghendaki. Rapat kemarin itu tidak setuju untuk memperluas operasi Aspides, dan ini yang kemudian menjadi pukulan bagi Amerika Serikat ketika bicara tentang perang asimetris. Ketika kita bicara Selat Hormuz adalah titik krusial, titik yang strategis, siapa yang mampu mengendalikan itu bisa memenangkan mengendalikan peperangan, dan itu yang dilakukan oleh Iran sekarang. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan, apakah memang selama ini klaim yang dilakukan oleh Amerika Serikat bahwa kita menang, kita sudah 100% melumpuhkan, itu sebenarnya adalah berita palsu belaka, karena kemudian katanya untuk mengamankan Hormuz dan untuk membuat pelayaran itu aman kembali, lebih dari 10 kapal lewat, itu ternyata tidak mampu dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu Mas Juno. Baik, Mbak Dina, kita mengetahui juga bahwa perang 12 hari terjadi pada Juni tahun lalu, dan ini apakah juga salah satu bagian di mana Iran juga mendapatkan bantuan dari Cina maupun Rusia pasca perang 12 hari, dan saat ini salah satu bagian bahwa Iran hingga saat ini belum terkalahkan? Menurut saya salah satu faktor yang menarik dalam perang yang kali ini yang dimulai tanggal 28 Februari 2026 itu adalah bahwa titik diplomasi justru dijadikan satu momentum baru ya, punya momentum baru lah untuk kemudian menarik perhatian dunia di tengah multilateralisme yang dihancurkan habis-habisan oleh Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari intonasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan negara-negara dunia yang tadi diminta tolong oleh Trump, di situ nampak bahwa justru orang memilih untuk menahan diri. Negara-negara berusaha untuk menahan diri karena mempertanyakan tadi,
apa sih sebenarnya keseimbangan baru yang mau dicari? Kalau dikatakan memang Iran itu berbahaya di kawasan, kemudian titik keamanan seperti apa yang mau diciptakan? Dan nggak mungkin kan setiap saat, setiap waktu harus dijaga lewat senjata begitu dengan military intervention. Jadi berbeda dengan bulan Juni, Iran waktu itu masih sendirian dan waktu itu dia disudutkan betul untuk masuk ke meja perundingan. Dan inilah juga yang menyebabkan Iran kemudian marah besar ya. Kali ini mengatakan tidak ada ceasefire, tidak ada gencatan senjata, nggak ada permintaan negosiasi karena sudah berusaha negosiasi berkali-kali selalu diserang pada saat mereka memutuskan untuk memberikan konsesi. Jadi menurut saya di sini ada titik terang baru bahwa cara-cara kekerasan yang selama ini dikobarkan oleh Donald Trump sejak dia memimpin, bahkan dia secara resmi ya bulan November kemarin mengubah Department of Defense di Amerika Serikat, namanya berubah menjadi Department of War, Department Perang gitu kan, itu ternyata tidak mendapatkan simpati di dunia. Ya. Apakah ini juga bagian bahwa saya juga melihat bahwa dari Menlu Iran Abbas Araghchi juga menyatakan bahwa tadi Anda menyatakan bahwa tidak ada negosiasi dan pintu tertutup dan juga Selat Hormuz tertutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Namun diplomasi yang ia buka adalah membuka komunikasi dengan negara-negara lain bila kapal tankernya ingin melewati Selat Hormuz. Dan ini salah satu sebuah kunci bahwa Iran memiliki peran penting di Selat Hormuz. Tanggapan Anda? Ya betul sekali. Kalau menurut saya Iran walaupun selama ini mengalami isolasi, embargo, dan dengan situasi yang demikian terjepit ya, dia masih berusaha untuk survive dan membangun kekuatan jaringan bawah tanah. Terlepas dari apa yang dia kembangkan secara ideologis, Sunni, Syiah, dan seterusnya di Timur Tengah, kenyataannya Iran selalu berusaha untuk berjalan di koridornya gitu ya. Jadi kalau diperhatikan dalam konteks serangan Israel dan Amerika Serikat, justru yang harus dicermati kali ini adalah bahwa upaya untuk meluaskan perang itu ternyata munculnya dari Israel dan Amerika Serikat dengan dua motif yang berbeda. Amerika Serikat menginginkan bahwa konsep Amerika itu power yang besar dan tak terkalahkan itu diterima di dunia, sementara konsep Greater Israel atau Israel Raya itu mengemuka karena sebelum kejadian ini Israel melakukan berbagai macam serangan ke negara-negara tetangga dan menyebabkan begitu banyak kerusakan infrastruktur yang juga mengganggu tatanan di kawasan. Ya, terakhir ke Mas Anton Ali Abbas. Mas Anton, kita mengetahui bahwa ini tampaknya hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah mulai tergoyahkan. Untuk saat ini Anda melihat seperti apa yang dilontarkan oleh Amerika bahwa Iran akan segera berakhir atau Iran akan segera kalah, namun sebaliknya Iran menyatakan bahwa operasi Epic Fury ini bahkan menjadi Epic Mystic atau Epic Fear. Seperti apa Anda melihat bahwa Amerika Serikat dalam pekan ke depan ini akan melancarkan beberapa serangan ataupun taktik dan strategi untuk menyerang Iran? Ya, pertama terkait diplomasi tadi, Mas. Jadi Uni Eropa bukan berarti tidak memperhatikan itu. Uni Eropa juga punya concern terhadap perang ini, tapi mereka ingin mengedepankan upaya diplomasi, upaya damai. Itu satu. Apakah kemudian upaya itu kemudian tidak dilakukan oleh pihak lain? Jawabannya iya. Buktinya apa? Buktinya Presiden Putin itu sebelumnya adalah pernah menelpon Presiden Iran pada Jumat lalu untuk terkait bagaimana cara keluar dari peperangan ini, termasuk juga kemudian dilanjutkan dengan Presiden Trump menelpon Presiden Putin untuk menjadikan cari solusi. Artinya apa? Negosiasi walaupun secara verbal, secara eksplisit itu dilakukan, tapi di belakang layar itu dilakukan. Ada banyak pihak yang mengupayakan itu. Lalu apa kemudian the next-nya gitu ya? Bagi saya ini kemudian menjadi menarik. Satu, Iran memainkan power yang cukup baik di sini dalam hal ini ketika kita bicara tentang peperangan asimetris. Bisa jadi kalau peperangan ini kemudian berakhir, jadi entah itu nanti dua-duanya mundur gitu ya, tanpa ada perdamaian gitu. Tapi kemudian Iran bisa jadi menyampaikan pesan. Ke depan Amerika harus punya pilihan. Tetap untuk mengedepankan kepentingan Israel dalam hal ini gitu, atau memperhatikan tekanan global dalam hal ini ekonomi. Itu satu. Kedua yang harus dilihat juga adalah ketika Iran secara berhasil itu menghancurkan aset-aset Amerika Serikat di kawasan, di Teluk, dan termasuk juga interceptor yang dimiliki oleh negara-negara Teluk itu juga berkurang drastis. Di sisi lain ada faktor Cina di sini. Cina itu melakukan
sama cukup banyak di sini. Jangan-jangan kemudian pasca dari peperangan ini, negara-negara Teluk kemudian mulai berpaling untuk melihat pada Cina. Mereka tahu bahwa satu, negara Teluk kemudian terancam, gitu ya, keamanannya. Kedua, mereka tahu bahwa Iran sama Cina ini dekat. Jadi mau tidak mau bersalaman bergandengan tangan dengan Cina itu menjadi pilihan yang rasional, dan ini yang kemudian nanti akan kita lihat apakah peta geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tadinya condong ke Amerika Serikat, kemudian pendulumnya kemudian bergerak ke tengah, bisa jadi kemudian bergesernya ke arah lebih kepada Cina karena melihat bagaimana kemudian aset-aset Cina, aset-aset Amerika hal ini itu banyak dilumpuhkan. Kita lihat kembali bagaimana sentrifugalnya, apakah juga akan berubah menjadi petrodolar atau menjadi petroyuan yang seperti kita lihat bahwa Selat Hormuz ini menjadi kuncian dari Iran untuk melihat geopolitik terutama di Timur Tengah. Terima kasih sekali lagi Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Chide, dan juga Mbak Dina Praptora Harja, pendiri Synergy Policies, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Usai jeda saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis beberapa video untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Namun di tengah kemunculannya warga net justru mencurigai video yang diunggahnya adalah video AI. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal kondisi 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Teluk Arab. Menurut Bahlil, saat ini proses negosiasi masih berlangsung. Bahlil menjelaskan kondisi 2 kapal Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsonoro, masih tertahan di Teluk Arab lantaran Selat Hormuz ditutup Iran. Menurutnya, proses negosiasi pemerintah dengan Iran masih berlanjut. Negosiasi sekarang. Kan ini kan antrikan panjang, ini dalam negosiasi, ya kasih kami waktu ya. Masih negosiasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih tertarik dan pamit. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.